dari mana, memperkenalkan diri juga. Mas Angga sebagai apa kok dititipin ke PDAM? Coba tolong memperkenalkan diri. Ya, Ya. perkenalkan buat bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja di PDAM, nama saya Angga Joana Akbar. Saya asal dari Pangandaran, diberi amanat dari NUWSP sebagai FA untuk penempatan di daerah PDAM ini. Oh, oke. Terima kasih. Coba sekarang satu lagi Riko, Mas Riko, coba tolong memperkenalkan diri. Misalnya Mas Riko sekarang sama Bapak Direktur PDAM harus memperkenalkan diri di depan pada waktu upacara hari Senin. Ayo, coba Mas Riko memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Baik Bapak-Bapak yang saya hormati, Bapak Direktur PDAM, yang saya hormati juga para karyawan PDAM. Perkenalkan, nama saya Riko Akbar Maulana. Saya bertugas sebagai Field Assistant dari program NUWSP. Kebetulan saya ditempatkan di Kabupaten Ponorogo. Semoga perkenalan kita nanti kita dalam bekerja sama kita bisa bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan program NUWSP tentunya di Kabupaten Ponorogo yang berkantor di kantor PDAM. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Jadi kita bisa lihat di sini ada dua jenis perbedaan perkenalan. Perkenalan yang di depan upacara dan perkenalan di dalam ruangan. Kalau di dalam ruangan tidak perlu Mas Angga berdiri tegak, terus habis itu perkenalkan, nama saya adalah bla 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 bla. Nah, tapi kalau di depan upacara, cobalah selalu berdiri tegak dan memperkenalkan diri. Mungkin tidak perlu naik ke podium ya. Jadi kalau kita lihat di sini, memperkenalkan diri itu adalah buat kontak mata, kemudian tersenyum ya, bahasa tubuh yang bagus dan sebutkan nama. Nah, dalam umumnya biasanya itu pakai kontak fisik seperti salaman ya. Tapi dalam kondisi COVID ini sepertinya tidak perlu ya salaman ya. Nah, ini. Coba saya ini udah slideshow atau belum ya di sini ya? Belum. Belum ya. Soalnya di sini dicoba beberapa kali kok nggak bisa saya show sebentar ya. Saya coba di sini slideshow. Aduh. Bentar. Kok susah sekali ya? Agak maaf. Nah, ini mungkin ada masalah, tapi di sini juga ya. Nggak bisa juga. Nah, kita lihat di sini sebentar ada video ya. Coba dilihat, mudah-mudahan kelihatan. Bu, mohon izin Bu Mimi. Ya. Itu di slideshow dulu, Bu. Ya kan, Iya, jadi saya udah coba slideshow, tapi kayaknya nggak bisa. Coba saya keluar dari dari screen dulu ya. Saya baik, coba Bu lagi. Mimi. Makasih. Ya. Saya udah nyoba nih slideshow, tapi kok nggak bisa gitu. Saya coba lagi. Nanti ya. Agak lelet nih mungkin internetnya. Nah, kita teruskan saja ya. Jadi kita sudah sampai perkenalan. Tadi sudah dijelaskan bagaimana perkenalan yang baik ya. Nah, sesudah itu kita masuk ke komunikasi ya, komunikasi. Nah, bagaimana cara komunikasi yang baik? Apakah itu komunikasi ya? Komunikasi itu adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan ya.
Nah, ini kenapa ya macet? Nah, komunikasi adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan. Nah, komunikasi itu bisa formal seperti ini, bisa informal seperti bercakap-cakap ya, bisa juga sebuah wawancara ya. Jadi ada bermacam-macam komunikasi itu. Nah, kemudian apakah yang paling penting di sini nih? Apakah yang paling penting di sini? Karena seperti jelaskan tadi, tugas mas-mas dan mbak-mbak di lapangan adalah menjelaskan bagaimana melakukan komunikasi itu ya. Nah, ini coba ini ada memperkenalkan diri, bisa tolong dipasang nih. Coba. Nah, ini komunikasi ya. Proses yang melibatkan individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi dan menciptakan pesan satu sama lain di sini ya. Oke, teruskan slide-nya coba. Nah, di sini aktivitas manusia 75% adalah komunikasi. Kesalahannya pada waktu komunikasi kadang-kadang ada masalah kesalahan komunikasi atau salah pengertian. Nah, coba jelaskan nih, siapa yang tadi belum dapat giliran ya? Nah, ini siapa yang belum dapat giliran? Nah, ini coba kita lihat. Mbak Astri, coba. Suka bagaimana menjelaskannya kesalahan komunikasi itu? Senyum, senyum Mbak Astri. Iya, Bu. Iya. Ya, ya menurut saya kalau kesalahan komunikasi itu ya mungkin apa yang disampaikan oleh satu individu ke individu lain itu tidak sesuai dengan tujuan yang ingin disampaikan. Iya. Nah, bagaimana lebih banyak salah komunikasi waktu kita melakukan komunikasi langsung atau kita melakukan komunikasi pakai chat? Lebih sering mana salah komunikasinya? Lebih sering pakai chat, Bu. Soalnya kan itu kita nggak tahu gestur dan cara penyampaiannya dalam konteks kayak gimana gitu. Ya, betul. Iya, betul. Nah, cuman gini ya sekarang. Sekarang itu, maaf ya kalau saya bilang, seumur-umur kalian yang disebut dewasa muda, ya kalian kan orang dewasa, tapi dewasa muda ya. Nah, itu lebih senang komunikasi pakai chat, ya. Nah, ingat-ingat kalau komunikasi pakai chat, ucapkan salam dan perkenalkan diri dulu, ya. Bukan perkenalkan gini-gini. Selamat pagi, Bapak, straight Ibu, saya dari FATACT. Nah, pertama kalau kita mau komunikasi by chat, by email atau yang tertulis lainnya, pastikan kita tahu orang yang berhadapan sama kita itu perempuan atau laki-laki ya. Jadi jangan selamat pagi Bapak, straight Ibu. Nah, itu sudah rada nggak niat ya. Kedua, kalau kita mau komunikasi by chat atau by email, perkenalkan diri kita selain kita dari mana, FATACT atau FARMAC atau FANUWSP, kita sebut nama kita ya. Kita sebut nama kita, jangan hanya menyebutkan jabatan. Nah, ini awal dari suatu komunikasi yang baik by chat. Kalau kita berhadapan itu sangat-sangat mudah ya kita berkenalan, kita bilang bahwa kita siapa gitu ya. Nah, tapi kalau kita berjauhan, kita harus memperkenalkan diri dengan baik. Apalagi kalau kita mau minta data. Nah, kita mau minta data, kita mau memantau, itu semua harus diawali dengan perkenalan diri dengan baik. Silahkan terus tayangannya. Nah, ini. Jadi komunikasi itu ada yang mengirim pesan, ada yang namanya responden, penerima pesan ya. Pengirim pesan dan penerima pesan itu harus dalam kategori yang sama ya. Kategori yang sama tuh maksudnya apa? Maksudnya saling mengerti. Jadi untuk saling mengerti bicarakan dulu sebelumnya apa pakai chat dulu atau pakai apa gitu ya. Harus dibicarakan dengan baik. Maksudnya disampaikan dengan baik sehingga tidak ada salah pengertian ya. Coba sekarang kita coba ya.
Tadi yang belum ya, Mbak Merlin, Angela Merlin, coba sampaikan bahwa Mbak Angela itu dari FA ya, dari FA mau meminta data ke Pemda. Coba sampaikan. Di unmute. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan saya Angie Lamlin dari FA NUSP yang ditempatkan di Kota Bitung. Tujuan saya datang kemari untuk meminta data dari Dinas PU. Oke, betul ya. Kita kan belum tahu siapa yang mau ditemuin, jadi ini cuma latihan. Tapi nanti kalau mau menemuin orang, kita pastikan dulu sebelum ke sana, kita tahu nama orangnya siapa, jabatannya apa, dan letaknya di gedung mana ya. Coba kalau kita lihat misalnya Mbak Angela di Bitung ya, kalau kita ke Pemda Manado, Pemda Provinsi, mau ketemu orang kan gedungnya bertingkat-tingkat ya. Kita nggak bisa dong setiap tingkat kita tanya, hai, ada Bapak ini nggak ya di sini, gitu kan? Nggak bisa kayak gitu. Jadi pastikan kita tahu dia ada di mana ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke permainan mendengarkan. Perhatikan baik-baik ya. Kita itu ditempatkan atau kalian itu akan ditempatkan di kantor PDAM. Bayangkan saja sewaktu-waktu juga akan datang ke Jakarta, mungkin ada pembekalan tatap muka, kemudian ada pembekalan tatap muka atau memang harus rapat-rapat. Nah, perhatikan saja misalnya nanti di Jakarta ketemu dengan Mbak Cika. Mbak Cika kemarin kan udah melakukan ini ya, presentasi gitu. Nah, kebayang nih, sekarang membayangkan nih kalian ada di Jakarta, terus ketemu Mbak Cika yang kemarin suaranya bagus tapi tegas ya. Nah, Mbak Cika menjelaskan sesuatu. Di sini ada koordinator. Koordinator FA-nya itu adalah Mas Dodi. Mana Mas Dodi? Coba. Mas Dodi sebagai koordinator FA ya. Mana nih Mas Dodi sebagai koordinator FA, siap-siap ya. Ada perintah dari Mbak Cika. Coba ya. Mbak Cika ketemu nih sama Mas Dodi. Coba ya. Kemudian Mbak Cika bilang, besok akan ada gerhana matahari total pada jam 9. Ini adalah kejadian yang tidak bisa kita lihat setiap hari. Untuk menyambut dan melihat peristiwa langka ini, seluruh FA diminta untuk berkumpul di lapangan PU dan berpakaian rapi. Saya akan menjelaskan fenomena alam ini di atas podium kepada semua mereka. Bila hari hujan dan kita tidak bisa melihat dengan jelas, kita berkumpul saja di kantin. Sudah? Dengarkan semuanya? Nah, sekarang Mas Dodi coba saya mau lihat. Coba tolong sampaikan kepada rekan-rekan FA yang tadi diucapkan oleh Mbak Cika. Silakan Mas Dodi. Di unmute. Di unmute Mas Dodi. Ya Bu, sudah Bu. Ya, silakan. Baik teman-teman, ada perintah dari Bu Cika bahwa besok ada gerhana matahari dan kita diharapkan kumpul di depan kantor, dan jika kondisi hujan kita akan kumpul di kantin. Oke. Nah, berapa banyak informasi yang hilang nih? Coba Mas Ali ulangin nih, Mas Ali. Mas Dodi digulingkan dari koordinator FA. Coba Mas Ali. Ya, Ibu, baik. Saya ulang lagi ya cara menyampaikan ke Ibunya. Ya, Pak. Oke, baik teman-teman, rekan-rekan FA semuanya, Assalamualaikum. Saya mendapat amanat dari Bu Cika untuk menyampaikan bahwasanya besok itu akan ada gerhana matahari pada pukul 9. Kita diminta semuanya untuk berkumpul di lapangan halaman kantor untuk melihat fenomena gerhana matahari tersebut, dan Bu Cika akan menjelaskan tentang fenomena tersebut. Dan jika di jam tersebut hujan cuacanya, kita akan berpindah tempat di kantin. Seperti itu. Mohon untuk kesediaannya. Ya,
Pertanyaan saya, ingat nggak Bu Cika bilang mau menjelaskan gimana? Di atas apa? Oh ya, di atas podium. Ya, betul. Nah, ini adalah kadang-kadang ya, terima kasih Mas Ali, hebat-hebat. Ini kadang-kadang kelemahan kita nih, kalau misalnya kita diminta oleh orang yang lebih, misalnya orang yang jadi pemimpin kita, kita lupa tanya kalau tidak jelas ya. Kedua, kita lupa mencatat perintahnya apa ya. Jadi kalau tidak jelas harus ditanya. Kalau misalnya kalau misalnya perintahnya panjang seperti ini, coba tolong dicatat ya, karena besok tuh harus berkumpul karena ada gerhana matahari total jam 9. Jangan lebih dari jam 9 gitu. Ini informasinya harus jelas karena sebelumnya ya pasti udah harus berkumpul gitu. Ini kejadian yang tidak biasa kita lihat setiap hari. Untuk menyambut peristiwa langka ini, seluruh FA diminta kumpul di lapangan. Ada lupa informasi satu, berpakaian rapi ya. Jangan berpakaian tidak rapi, karena malu sama matahari nanti kalau berpakaian tidak rapi ya. Kemudian Bu Cika bilang saya akan menjelaskan fenomena alam ini di atas podium ya. Dan bila hari hujan, kita tidak bisa melihat dengan jelas, kita bisa berkumpul di kantin. Aduh, terima kasih. Bagus, bagus, bagus. Silakan diteruskan tayangannya. Terus ya. Ini sudah lewat. Nah, komunikasi yang efektif itu adalah yang paling penting adalah mendengarkan. Kenapa ini saya ulang-ulang? Karena nanti kalau kita melakukan wawancara atau kita bertanya sama orang di lapangan, yang harus kita jelaskan itu adalah, yang harus kita perhatikan adalah mendengarkan. Beda loh mendengarkan sama mendengar ya. Mendengarkan itu kita konsentrasi, tapi kalau mendengar kita seperti mendengar klakson mobil lewat, mendengar orang jualan sayur-sayur, itu dengar ya. Tapi kalau mendengarkan itu adalah efektif membantu komunikator untuk mendapat informasi akurat. Nah, mendengarkan itu ada triknya ya. Pertama, kita mendengarkan ya. Mendengarkan, kita punya 2 telinga. Itu sebabnya lebih baik mendengarkan, kita diberi oleh Tuhan 2 telinga dan 1 mulut. Artinya ini harus lebih efektif mendengarkan ya. Kedua, sehabis mendengarkan, kita mengerti dulu, kayak perintahnya tadi, dimengerti. Nih, kenapa harus kumpul jam 9? Karena ini peristiwa langka. Akibatnya, FA-FA lain dijelaskan jangan pada telat. Nanti kalau lebih dari jam 9, sudah tidak bisa melihat lagi. Itu yang kedua ya, mengerti perintahnya. Kemudian, remember, mengingat. Perintahnya tuh tadi panjang. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat, ada keterangan tambahan berbaju rapih ya, itu harus diingat-ingat. Kalau tidak bisa diingat, ya ditulis, tanya lagi, maksudnya perintahnya benar enggak gitu. Menyampaikan kepada orang lain, kita harus mengerti ya. Jadi jangan kita disuruh menyampaikan, iya Bu, iya Pak, ya Bu, iya Pak, tapi kita tidak mengerti mengapa kita harus menyampaikan seperti itu. Coba pertanyaan saya, mengapa harus di lapangan? Coba, ayo, kenapa tadi perintahnya harus di lapangan? Mbak Esti, kenapa harus perintahnya di lapangan? Ya Bu, soalnya kan itu gerhana bulan total ya Bu, jadi biar bisa melihat peristiwanya secara langsung, jadi Mbak Cika juga menjelaskannya sambil melihat peristiwanya itu, Bu. Oke, gerhana matahari ya, tadi bukan gerhana bulan. Oh, Oke, iya. betul. Jadi kita harus melihat secara langsung. Walaupun sebetulnya kalau ada gerhana matahari total, ada lagi nih kita harus pakai kacamata yang gelap katanya ya. Nah, ya, Bu. Kemudian kita juga harus menerjemahkan perintah itu. Di otak kita harus menerjemahkan perintah itu. Oh, perintahnya itu jam 9 di lapangan berbaju rapi dan akan dijelaskan melalui podium. Nah, dicek dulu di lapangan, podiumnya udah siap atau belum ya. Kemudian teman-teman dijelaskan, kamu harus berpakaian rapi ya teman-teman gitu.
Jangan lupa podiumnya udah siap belum? Karena yang mau mendengarkan tentang gerhana matahari itu banyak orang ya. Sedangkan yang mau menjelaskan itu harus kelihatan lebih tinggi. Oleh sebab itu jelas minta podium. Jadi harus dicek podiumnya ada apa tidak ya. Sesudah itu kita melakukan evaluasi di pikiran kita. Nah, kalau misalnya hari hujan, Mbak Cika bilang kita akan bertemu di kantin. Nah, cek kantinnya. Kantinnya itu nanti semuanya harus duduk apa enggak. Hordennya kantin harus dibuka apa enggak gitu ya. Walaupun hari hujan kita bisa lihat keluar. Cukup berapa orang di kantin itu namanya melakukan evaluasi. Baru habis itu memberi respon. Memberi respon itu artinya sudah kita ngerti, sudah kita ingat, sudah kita tahu apa yang harus dilakukan, sudah kita evaluasi, baru kasih tahu teman-teman FA. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Coba. Ada yang mau bertanya? Ayo bertanya, kalau nggak bertanya nanti saya yang bertanya, terus ada tesnya loh, hati-hati. Coba Mbak Santi, coba ada bertanya Mbak Santi? Ada yang mau bertanya nggak nih? Ya, Saya, ayo. Bu. Saya Astri. Ya. Ibu. Ya, silakan Mbak Astri. Mbak Astri, silakan. Ya, saya Astri, Bu. Saya bertanya. Tadi terkait trik-trik mendengarkan dari Ibu ya. Kalau misalnya ada informasi yang mungkin kita kurang mendengarkan atau kurang memahami, itu bagaimana ya Bu untuk cara untuk meminta mengulang kembali informasi tersebut? Ya, itu sopan betul. atau tidak begitu? Ya, betul. Jadi kalau zaman sekarang itu cukup sopan kalau kita bertanya, Pak atau Bu, bisakah mengulangi? Cuman kita itu bertanya harus memang kita tadinya mendengarkan. Jangan misalnya waktu Bapak atau Ibu itu berbicara sama kita sambil main HP, WA-an ya. Jadi Bapak Ibu itu disuruh mengulangi pasti kesal karena lihat bahwa kita tadi memang tidak memperhatikan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memang tadinya memperhatikan, tapi perintahnya panjang sehingga kita belum jelas, makanya kita boleh menanyakan dengan sopan, Pak atau Bu, boleh diulangi perintahnya gitu. Itu nggak apa-apa, asal kita memang tadinya memperhatikan, bukan lagi main HP. Oke? Begitu? Cukup? Oke, cukup. Silahkan diteruskan ininya apa namanya? Bu, tadi ada Mas Dodi mau tanya, Bu. Oh, silakan Mas Dodi, silakan. Bu, makasih Bu. Mau nanya ini, Bu. Kontak fisik yang the new normal ini, Bu, kan kita nggak bisa jabat tangan. Ya. Nah, kalau di beda daerah ya pasti beda anggapannya gimana supaya bisa sopan, Bu ya. Nah, jadi pertama, kita di new normal ini dianjurkan untuk tidak kontak fisik. Artinya tidak salaman ya, tidak pelukan ya. Jadi mungkin kalau berkenalan pun kita biasakan kita pakai face shield ya. Jadi kalau misalnya masker kita berkenalan sama orang kayaknya nggak enak juga ya. Jadi biasakan kita pakai face shield, terus kemudian kita menangkupkan tangan begini sembari berkenalan ya. Ini di new normal ini lebih baik ya. Kalau kita pertama kali berkenalan sama orang, biasakan emang masker dilepas dulu, terus kita pakai face shield supaya kita kelihatan wajahnya. Oke, Mas Dodi? Oke, Bu. Satu lagi, Bu, saya mau nanya, Bu. Silakan. Ya. Kadang kan kalau kita jumpa dengan seseorang, kadang ada yang berbeda, Bu. Ya, ada yang mau mendengarkan, ada yang tidak, Bu ya. Kadang supaya mau mendengarkan ya kita tersenyum, terus bahasa tubuh kita pantas, menyebutkan nama, kontak fisik yang sopan, Bu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya kita sudah melakukan itu, tapi mereka tidak ramah sama kita, tidak mau kasih informasi, bagaimana sih tanggapan kita, Bu, yang selanjutnya perlu kita lakukan? Ya, betul. Mencari informasi itu tidak gampang ya, betul-betul tidak gampang. Kadang-kadang orang itu bete kalau dimintain data, atau kadang-kadang kita bisa bilang orang itu pelit kalau dimintain data ya. Pertama triknya begini,
pertama kita berkenalan dari WA dulu. Nah, kalau misalnya sudah terkenal bahwa dia itu suka pelit, kita harus mempunyai channel atau hubungan sama orang yang dekat sama dia, ya. Jadi kita bilang dulu sama orang yang dekat, misalnya kita nih mau minta data sama kepala lapangan di kontraktor gitu ya. Kita nggak usah minta data lah, kita mau memotret misalnya nanti di lapangan ya. Nah, kepala lapangannya itu terkenal sangat galak nih. Gitu. Bagaimana caranya kita minta izin ke beliau untuk memotret atau meminta data kemajuan dengan sopan dan kemungkinan besar dikasih datanya. Kita harus punya orang yang dekat sama dia, misalnya orang lapangan di bawah dia yang kita kenal dengan baik, sehingga bisa mengantar kita ke sana. Jadi seperti referensi lah, referensi bagi kita. Nah, kalau kita sudah ada teman yang dekat sama beliaunya itu atau dekat sama orang yang meminta data, yang kita mau minta data, biasanya dengan sikap kita yang sopan kita dikasih ya. Nah, kenapa perlu orang lain untuk mengenalkan kita sama orang yang mau kita mintain data? Kita introspeksi aja sama diri kita sendiri ya. Kalau tiba-tiba ada orang yang ngechat atau telepon kita sama sekali tidak kenal, tiba-tiba minta data-data kita, curiga apa enggak coba, ya kan? Nah, kita selalu pikirkan diri kita sendiri. Kalau misalnya kayak gitu, kita nanti gimana ya gitu. Akan curiga atau enggak. Nah, untuk sebab itu kita minta mereka mengenalkan sama orang yang lebih kenal sama orang itu ya. Coba. Nah, sekarang kita teruskan tayangannya. Sampai sini udah ya? Ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak ada, silakan diteruskan tayangannya. Ya. Nah, ini adalah yang teruskan yang tadi ya. Kenapa kita harus menjadi pendengar yang baik? Karena mendengar adalah cara paling sederhana dalam wawancara. Kita wawancara orang ya jangan bolak-balik nanya, apa tadi? Apa tadi? Apa tadi Pak? Apa tadi Bu? Aduh, langsung deh diminta keluar. Aduh, jangan pewawancara yang ini. Langsung RMAC ditelepon. Coba ya itu FA-nya ya. Itu tidak konsentrasi atau kurang dengar, bolak-balik tanya ya. Nah, terus pewawancara itu pendengar yang baik bagi responden yang diwawancarai. Jangan ada informasi yang terlewat yang dikeluarkan responden. Tapi tidak perlu juga kita mencatat setiap katanya. Kita seperti tadi mengevaluasi di otak kita apa yang penting-penting untuk dicatat. Nah, sebuah kalimat dapat memiliki beragam arti tergantung dari mana kata yang diucapkan. Nah, itu kita jangan sampai salah kata nih. Ceritanya begini. Pada suatu hari nih ya di Bandung ya, ada saya sama suami saya lagi berkunjung, lagi ngecek sebuah apartemen ya. Kemudian ada kita lihat exhaust fan. Exhaust fan tahu ya semuanya, exhaust fan ya. Nah, exhaust fan-nya itu tidak menyambung ke saluran yang di luar ya. Terus suami saya sebagai orang Jawa tanya sama orang yang menjadi teknolog yang orang yang membereskan apartemen ini. Ini kenapa ya exhaust fan-nya kok nggak gandeng gitu. Orangnya langsung shock. Sebagai orang Sunda, coba Mas Angga sebagai orang Sunda, gandeng teh naon Mas Angga? Coba Mas Angga sebagai orang Sunda, gandeng teh naon? Bising ya. Bising gandeng itu. Makanya orang dari apartemen bingung, kenapa ini ada tenan minta ruangannya bising. Padahal suami saya yang orang Jawa bukan minta bising, tapi minta supaya exhaust fan dan saluran tersambung digandeng. Exhaust fan saluran kayak digandeng gitu kan. Nah, ini adalah perbedaan antara satu kata mempunyai beberapa arti. Sama-sama gandeng, kalau orang Sunda bilang bising, kalau orang Jawa bilang sambung ya. Nah, itu hati-hati
kalian mungkin akan ditempatkan di daerah yang berbeda-beda ya, seperti misalnya coba siapa nih yang dari Semarang akan ditempatkan kemana nih? Mas Rendex akan ditempatkan ke Deli Serdang ya. Kemudian seperti Mas Ospriyadi nih dari Padang ke Bengkulu Tengah ya, nggak terlalu jauh lah ya mungkin ininya ya. Kalau Mas Angga sih masih Sunda ya, masih Sunda juga. Yang lain masih Jawa, ditempatkan di Jawa ya. Nah, tapi hati-hati yang ditempatkannya beda, seperti Mas Ali ini dari Jakarta ya, dari Jakarta tapi ke Kota Medan ya nanti. Nah, itu yang ditempatkan jauh-jauh harus hati-hati. Bahkan harus mengenali juga bagaimana adat istiadat setempat. Ayo, teruskan tayangannya. Coba dimatikan dulu share screen-nya, bisa tolong matikan dulu share screen-nya. Nah, nih kita melihat bahwa ada satu hal lagi yang kita perlu dipelajari di sini adalah menelpon, ya. Menelpon itu karena kita udah kebiasaan chatting, kita tuh nggak bisa sekarang menelpon, ya. Susah, nggak tahu adatnya bagaimana cara menelpon nih. Wah, bahaya juga nih, susah untuk menelpon ya. Coba ya kita coba misalnya kita harus menelpon. Kita tuh menelpon harus perhatikan jam menelpon ya. Jam menelpon bagaimana? Malam hari jangan ya, itu jam istirahat. Kemudian kedua, kalau yang ditelepon ibu guru yang jelas mengajar atau apa namanya pagi-pagi mengajar adalah kak dokter yang lagi praktek sore-sore ya jangan ditelepon sore-sore. Sebaiknya nanya dulu Pak atau Bu, bisakah saya menelpon ada hal yang perlu saya tanyakan yang agak susah ditanyakan melalui chatting ya. Kedua, kalau menelpon itu ucapkan salam ya. Dan ketiga, sebutkan identitas diri ya. Nah, yang paling susah juga nantinya kalau menutup telepon. Jangan orang belum selesai bicara, teleponnya udah ditutup. Ya, coba kita berlatih ya menelpon. Saya akan menelpon, kemudian saya yang menerima telepon, siapa ya? Mas Ospri yang menelpon. Coba Mas Ospri menelpon saya. Saya bunyi kring 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 terus Mas Ospri menelpon ya. Kring, coba di-unmute Mas Ospriyadi. Mas Ospri, coba tolong di-unmute. Sambungannya tidak bagus. Coba halo, halo. Suara Mas Ospri kedengeran? Halo, Bu, halo. Ya, betul. Halo, halo. Ya, saya akan kring-kring, terus saya menerima telepon Mas Ospri menyampaikan bahwa Mas Ospri dari FA memerlukan data kualitas air PDAM selama 3 bulan 3 bulan yang sebelumnya ya. Oke. Kring kring kring, saya menerima telepon. Halo, selamat pagi. Di sini PDAM Sukoharjo. Ayo teruskan Mas Ali. Halo, selamat pagi. Mas Halo, Ospri. selamat pagi Ibu. Maaf, saya dari FA untuk kegiatan NUWSP Bengkulu Tengah. Saya mau meminta bantuan Bu untuk keperluan pendataan dalam pelaksanaan kegiatan yang 3 bulan ke belakang gitu Bu ya. Jadi mohon bantuan dari Ibu untuk bisa memberikan saya informasinya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Pak, boleh saya tahu nama Bapak siapa ya? Oh iya, maaf Ibu. Perkenalkan nama saya Ospriyadi Bu. Saya Ya. dari tim FA untuk kegiatan NUWSP Bu. Oke, kemudian data yang mau diminta apa ya Pak? Ada yang spesifik? Ya, kebetulan sekarang ini kan lagi pelaksanaan kegiatan NUWSP ya Bu ya. Jadi untuk melengkapi data-data sekunder yang kita butuhkan, data-data awal yang spesifik mungkin bisa jadi Bu untuk pendataan tahap awal dulu Ibu seperti itu. Nah, di sini saya potong dulu ya. Tadi saya bilang tentang kualitas air ya. Kemudian, nah coba kalau minta tentang kualitas air ya, saya bunyi. Oke Pak, Bapak mau minta tentang kualitas air ya?
Iya, Ibu. Oke, nanti saya sambungkan ke bagian laboratorium ya, Pak. Tunggu sebentar. Iya, Ibu. Terima kasih. Ya, betul. Nah, di situ adalah cara menelpon dengan baik. Jangan lupa selain memperkenalkan jabatan kita, kita juga harus memperkenalkan nama kita ya. Ingat, nama penting bukan hanya jabatan yang penting. Itu cara menelpon yang baik. Nah, kita masuk tentang wawancara untuk pemantauan. Tadi judulnya adalah wawancara untuk pemantauan. Ini penting juga karena tugas bapak-bapak dan ibu-ibu adalah mewawancara orang dengan kuesioner ya. Sekarang bedanya apa sih berkomunikasi biasa dengan melakukan wawancara? Siapa ya hari ini yang belum saya tanya ya? Mas Riko udah, Mas Dodi udah, Mbak Esti udah. Siapa yang belum saya tanya ya hari ini? Mbak Santi, coba Mbak Santi. Apa bedanya wawancara dan komunikasi biasa? Ayo, Mbak Santi, ya. Kalau wawancara kita membutuhkan data sehingga kita memerlukan jawaban yang benar dan tepat dari responden. Tapi kalau kita berkomunikasi memerlukan data-data untuk dicatat dan dimasukkan ke laporan. Ya, betul. Jadi kalau misalnya wawancara itu, kita memerlukan data-data. Nah, semuanya ini teman-teman sudah dikasih data-data sama tabel-tabel tentang komunikasi ini sudah di email? Sudah, Bu. Sudah ya. Ada beberapa yang udah di print ya. Akan saya coba share sebuah data yang saya mau jelasin di sini. Tunggu sebentar. Bentar ya. Oh, belum, sebentar ya. Sebentar, saya takutnya salah lagi. Nah, ini ya. Kok saya membuka hal yang salah, maaf. Nah, ini. Ini kelihatan semuanya? Kelihatan? Nah. Ini adalah hal yang akan kita tanyakan di lapangan sebagai kuesioner resmi. Kalian sebagai FA bantu untuk menanyakan di lapangan pada alumni-alumni pelatihan yang diadakan oleh N2SP atau oleh TNT. Ini kuesioner data pribadi yang menanyakan data pribadi dari orang yang akan kita kunjungi. Satu, kita menanyakan nama, kedua tempat tanggal lahir, ketiga pendidikan terakhir, dan nomor HP. Nah, ada baiknya kan kalau responden ini sudah jelas, hal-hal ini kita sudah dapat dulu datanya ya. Karena ini kan alumni nih. Alumni itu berarti datanya sudah jelas. Bisa dicatat dulu data-datanya. Kemudian kita akan bertanya kepada mereka tentang bagaimana dan sudah kapan mereka berjaringan atau pelatihan yang sudah pernah dilakukan, jabatan yang waktu mengikuti pelatihan. Nah, ini adalah hal-hal yang akan ditanyakan nanti. Ini saya memberikan
tahun terakhir pernah menjadi pembina atau tidak, kemudian pernah menjadi instruktur atau tidak, ya. Ini hal yang perlu ditanyakan. Kemudian saya akan lanjutkan share screen lagi. Maaf. Nah, mana ya? Bisa tolong di share screen lagi tadi tayangannya? Di sini agak bisa tolong di share screen yang ini dari TA udah tolong di share udah Bu, di layar Bu, udah ada ya di layar. Yang bagian mana? Saya belum lihat soalnya. Yang tujuan monitoring pasca pelatihan. Tujuan monitoring pasca pelatihan sudah di share screen. Nah, sudah ya. Soalnya di sini nggak kelihatan di saya. Maaf sekali. Nah, oke, saya teruskan ya. Tujuan monitoring pasca pelatihan ini adalah ini bisa kita lihat di sini. Karena seperti dijelaskan tadi, responden-respondennya adalah alumni dari pelatihan itu. Nah, seperti tadi bilang bahwa kalau kita mewawancara alumni, berarti data-datanya sudah ada, ya. Nah, marilah kita sekarang mencoba bermain peran, ya. Coba siapa yang sudah dapat WA Japri nih tadi? Mas Ospriyadi, enggak, Mas Angga ya. Mas Angga sudah dapat WA Japri? Unmute. Mana Mas Angga? Unmute Angga, Mas Angga. Mas Angga. Ya, dapat ya. Mas Angga di situ bermain peran sebagai siapa di situ? Coba lihat ya, formulir data pribadi. Mas Angga bermain peran sebagai siapa di situ? Nih. Sebagai Bapak Sutikno Sumargo. Di sini adalah Mbak Esti. Silakan Mbak Esti. Coba wawancara. Wawancara Mas Angga. Mas siapa tadi? Enggak. Sutikno. Mas Angga, ya. Sutikno. Mbak Esti wawancara Mas Angga dan Mbak Esti di unmute. Ya, Bu. Selamat pagi Pak Angga. Maaf, ulang ya Bu. Selamat pagi Pak Sutikno. Perkenalkan, saya Esti Nur Taufik Pak, biasa dipanggil Esti. Saya di sini sebagai teknik dari NUWSP Pak. Saya di sini bertujuan untuk ingin tahu tentang Bapak sebagai alumni dari monitoring pasca pelatihan. Apakah Sutikno bersedia, Pak? Oh iya Bu, silakan Bu, mau bertanya tentang apa Bu? Oh iya, saya awalnya ingin tahu tempat dan tanggal lahir Bapak Sutikno. Iya, saya lahir di Blitar tanggal 31 April 1987. Kemudian kalau pendidikan terakhir dan jurusannya, Pak? Pendidikan terakhir S1 jurusan mesin. Boleh diinfokan nomor HP dan alamat email Bapak Sutikno? Iya. Untuk nomor HP 081 1777. Untuk alamat emailnya, Pak? Untuk emailnya nogo@gmail.com. Nah, stop dulu wawancaranya ya. Nah, di sini saya mau tanya sama Mbak Esti sebagai pewawancara. Susah nggak sih mewawancara sambil mencatat? Susah nggak? Susah sih, Bu. Susah, ya. Nah, ingat
kalian berpasangan, ada FA teknik, ada FA keuangan ya. Kalau melakukan wawancara, coba tolong dikoordinasi, seorang melakukan wawancara, yang seorang lagi mencatat ya, dikoordinasi seperti itu ya. Jadi sekarang Mas Hadia, coba Mas Hadia mencatat apa yang Mbak Esti wawancarain ya. Yang lain juga mencatat apa yang Mbak Esti wawancarain ya. Coba aktif mencatat. Ada yang nggak bawa ballpoint? Ada yang nggak bawa ballpoint? Ada yang nggak bawa catatan? Mentang-mentang di depan laptop. Hayo, siapa ya? Nah, coba teruskan Mbak Esti. Yang lain mencatat ya. Bayangkan saja yang lain menemani Mbak Esti melakukan wawancara. Oh iya Bu. Bapak Sutikno selama ini bekerja di PDAM mana Pak? Sekarang di PDAM Sukabumi, Ibu. Oh, dari sudah tahun sejak 2010. Oh iya. Kalau unit kerjanya di bagian apa, Pak? Kalau boleh tahu. Oh iya, Bu. Untuk unit kerja itu bagian produksi, unit produksi tahun dari 2010. Jadi pas awal masuk 2010 langsung unit produksi. Oh, berarti sampai saat ini masih berada di unit produksi, Pak? Apa sudah pindah ke divisi lain? Iya, Bu, masih, Bu. Oh, kalau sejak di PDAM, Bapak pernah mengikuti pelatihan atau pendampingan gitu, Pak? Untuk pelatihan sendiri, saya pernah mengikuti TOT NRW, Bu. Oh, iya Pak. Terima kasih ya Pak. Kalau Bapak sendiri pernah menjadi pendamping atau pelatihan yang pernah diikuti, Pak? Untuk pas pendampingan itu gimana Ibu? Mohon maaf, ulangi lagi tentang apa? Bapak pernah menjadi pembina atau instruktur atau fasilitator gitu, Pak? Untuk pembina sendiri pernah, Bu. Oh, waktu jadi pembina, materi apa yang Bapak Sutikno sampaikan waktu itu, Pak? Untuk pembinaan sendiri, waktu itu NRW, Bu. Oh, baik Pak. Terima kasih ya Pak untuk waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih menyempatkan waktunya untuk bertemu saya dan informasi yang telah diberikan. Saya pamit ya Pak. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Iya, Assalamualaikum Pak. Salam. Bagus ya. Jadi begitu mewawancara yang baik. Jadi kita di sini bisa evaluasi bahwa tidak gampang loh melakukan wawancara ya. Jadi wawancara itu sebaiknya membawa teman ya. Sebaiknya membawa teman karena agak susah melakukan wawancara sendirian. Karena agak susah melakukan wawancara sendirian. Sebentar ya, sekarang coba dipelajari dulu ini yang kedua, materi kuesioner yang kedua adalah kuesioner L1. Saya coba dulu live karena saya nggak kelihatan ini ya wajahnya ya, maaf sekali. Saya keluar dulu sebentar. Tabel wawancara yang L1 sudah dipegang semua ya? Sudah, Mbak Wina, sudah. Ini isinya tentang monitoring pasca pelaksanaan pelatihan, betul ya? Iya, Mbak. Ya. Oke, di sini ada terkait kesiapan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan nah, sebenarnya saya juga mau ada sedikit tadi tips juga, kan biasanya kadang kita kalau wawancaranya informasinya terlalu banyak, perlu juga ditambah sebenarnya ada ini juga tips juga recorder kalau punya recorder di HP, nah itu boleh juga tuh.
buat teman-teman supaya tidak terlewatkan informasi dalam penyampaian pada saat melakukan wawancara, karena kadang informasinya bisa sangat beragam dan banyak gitu. Kalau yang memang sudah ada questionnaire template-nya itu lebih gampang, tapi kalau wawancara yang sifatnya menceritakan, yang essay dan menceritakan, kadang suka ada miss informasi seperti tadi di awal ya, yang latihan sama Bu Mimi, bahwa ada sebuah informasi yang harus didengar, dicerna, dan dievaluasi. Itu butuh juga tips-tips mencatat, selain mencatat dan mendengarkan dengan seksama, kadang memang harus siap juga recorder itu. Recorder kalau di lapangan ya, HP aja, recorder HP, kita misalnya lagi rapat, lagi wawancara beberapa orang misalnya. Kalau one on one tuh lebih mudah untuk memerhatikan dan mendengarkan. Tapi kalau ada beberapa orang itu memang butuh effort lebih. Jadi boleh dikasih, kalau saya sih tipsnya sedia recorder sih. Gitu. HP-nya udah ada fasilitas recordernya nggak ya? Coba saya cek recorder HP saya. Oh, udah ada voice recorder. Di HP Bapak Ibu ada nggak? Ada Mbak Wina. Ada dong. Ada Mbak Wina. Ada ya? Ada. Jadi aman lah ya kalau nanti disuruh ke lapangan yang butuh mewawancara. Oh iya, sebentar. Ini host, Bu Mimi sudah ada di waiting room, host. Boleh di accept dulu. Bu Mimi sudah masuk kah? Ya, Bu Mimi. Nah, terima kasih. Saya udah kelihatan lagi ya. Ya. Udah kelihatan. Nah, alhamdulillah kelihatan lagi. Kita teruskan ya. Jadi tadi kita sudah melakukan praktek dengan kuesioner data pribadi. Kita teruskan lagi, nanti teman-teman itu akan bertemu dengan beberapa kuesioner ya. Beberapa kuesioner, beberapa isian ya. Kalau lihat data yang ada sekarang, akan kelihatan bahwa teman-teman, mas-mas dan mbak-mbak itu mendapat berbagai macam form-form atau berbagai macam tabel-tabel. Jangan takut dengan tabel-tabel itu ya. Itu nanti secara bertahap akan dikenalkan dan secara bertahap akan dipelajari mana yang akan dipakai langsung, mana yang hanya satu kali, mana yang akan dipakai berulang kali ya. Seperti kuesioner ini, yang akan kita pelajari sekarang ada beberapa kuesioner, kemarin dibagi ya. Yang jelas itu kuesioner L1. Coba tolong diteruskan gambarannya. Kuesioner L1, bisa tolong? Nah, kuesioner L1 itu berisi informasi tentang reaksi alumni pada waktu mengikuti pelatihan. Mereka akan kita tanya bagaimana mereka menerima informasi sebelum pelatihan atau sebelum pembekalan. Nah, kita ini kan sekarang lagi pembekalan ya. Mbak Angela Merlin, coba informasi untuk mengikuti pembekalan jelas apa enggak? Jelas. Kapan, terus kemudian harus apa? Jelas?
Jelas. Nah, ini adalah hal yang kita mau tanyakan. Apa yang ditulis pada kuesioner itu adalah wawancara kalau mereka melakukan pelatihan atau pembekalannya tatap muka, ya. Kemudian informasi kedua yang kita perlukan adalah melihat fasilitas belajarnya, fasilitas belajar, fasilitas kelengkapan pembelajaran, dan yang ketiga adalah tentang rencana kerja tindak lanjut. Apa sih rencana kerja tindak lanjut ini? Coba kita itu kalau melakukan pelatihan atau pembekalan perlu sebetulnya mempunyai rencana kerja tindak lanjut supaya kita tahu pembekalan ini ada gunanya, ya. Jadi jangan hampir habis pembekalan atau habis pelatihan pleng aja pulang ke rumah, ya. Atau pleng aja kembali ke tempat kerja. Kita harus punya rencana. Nanti besok ya pada saat terakhir setelah materi semua selesai, kalian-kalian, mas-mas, mbak-mbak, akan kami minta untuk menuliskan rencana kerja tindak lanjut dalam 2 bulan ke depan. Ya, apa gunanya rencana tindak lanjut dalam 2 bulan ke depan? Supaya kita di dalam otak kita sudah mengetahui apa-apa yang kita akan lakukan selanjutnya, ya. Itu. Teruskan coba ini apa namanya? Tayangannya, ya, ini adalah monitoring level 2. Monitoring level 2 itu adalah tentang bagaimana apa namanya kita harus melihat nilai-nilai peserta. Nah, sebagai informasi ya, ini kemarin mengerjakan tes, ingat nggak? Ya, mengerjakan tes kan? Nah, itu semua ingin kita record sebagai apa namanya wawancara itu kita record sebagai data, ya. Keseriusan waktu mengikuti pembekalan atau pelatihan. Kemudian teman-teman itu menginginkan nilai baik apa enggak? Ayo, menginginkan nilai baik kan? Nah, terus kemudian mengingat nilai dan materi yang diajarkan pasti ingin. Nah, itu sebabnya setiap selesai pelatihan ini atau setiap selesai pembekalan, setiap selesai materi, ada hal-hal tes yang pertama. Kedua, evaluasi. Ini namanya monitoring level 2. Ya, silahkan teruskan. Ya, ini namanya monitoring level 3. Untuk ditanyakan bagaimana setelah kembali ke tempat kerja bisa menerapkan apa namanya hal-hal yang diajarkan. Nah, pertanyaannya adalah, Mas Dodi lagi, pokoknya hari ini saya lagi senang sama Mas Dodi. Mas Dodi, coba jelaskan kepada kami semua nanti setelah di lapangan itu apa langkah pertama yang akan dilakukan untuk menerapkan pembekalan ini? Ayo, apa? Langkah pertama, Bu. Ya, untuk menerapkan pembekalan ini. Apa kira-kira? Mas Rido, coba Rido. Mas Rido, kalau Mas Dodi lagi ingat-ingat, Mas Rido, Mas Riko. Apa ya langkah yang akan dilakukan untuk menerapkan? Ya. Halo. Iya, Ibu. Halo. Mungkin langkah awal yang saya terapkan dalam pembekalan ini, pertama, ya kalau pertama kali datang memang kita harus berkenalan dulu. Setelah mungkin kita buat rangkaian kerja. Rangkaian kerja itu mungkin dari rangkaian kerja itu nanti kan muncul tahap-tahapan kita mungkin dari data atau tahapannya setelahnya itu gimana, tugasnya FA itu kita apa, mungkin permintaan data-data itu. Setelah itu mungkin terakhirnya itu ya di RKTL ini, Bu. Jadi dari membantu sekali dari form yang L1 sampai L3 ini memang tahapannya seperti itu. Mungkin dari pertama kita minta data, terus setelah itu kita olah data, setelah itu kita buat RKTL terkait pekerjaan tersebut. Ya. Terima kasih. Halo. Saya kok hilang ya wajahnya. Oke, terima kasih ya. Nah,
Teruskan coba tayangannya sambil saya jelaskan. Nah, apa yang akan dilanjutkan selanjutnya ini rencana kerja tindak lanjut. Pertama, benar tadi Mas Riko ya, yang pertama kali dilakukan untuk menerapkan pembekalan ini adalah berkenalan dengan orang-orang yang berhubungan dengan kita ya. Datangin satu-satu, kita lapor ke PDAM, kita nanti kerja di sini, kita lapor ke rekan kerja, kita nanti kerja di sini gitu ya. Kalau perlu koordinator di sana kita laporkan. Nah, itu langkah pertama. Baru kemudian kita menyusun jadwal apa-apa yang akan kita lakukan. Silahkan diteruskan. Terus lagi, silahkan. Nah, yang penting adalah dengan banyaknya form-form pengisian itu, kita bisa membedakan mana yang data kualitatif, mana yang data kuantitatif mentah, mana yang data kuantitatif skala, dan mana yang kita cantumkan di keterangan. Coba sekarang, Mbak Astri, apa sih yang tadi di data wawancara itu yang disebut data kualitatif itu yang mana? Misalnya, pada tabel wawancara tadi? Ya, ya Bu. Kalau dari data wawancara tadi itu ya seperti data nama, tempat tanggal lahir, dan pendidikan, nomor HP, email itu merupakan data kualitatif. Ya, betul, betul. Nah, sekarang bisa nggak membedakan data kuantitatif mentah dan data kuantitatif skala? Coba, Mas Ali. Ya, Ibu. Apa tadi? Di tabel tadi ada data kuantitatif mentah dan data kuantitatif skala. Coba apa? Kalau menurut saya ya, kalau yang kuantitatif mentah itu kayak sebentar, ini tadi yang mana ya? Oh ya, ini yang pertanyaan-pertanyaan tentang pertanyaan-pertanyaan yang menggali informasi lebih dalam, tapi belum secara lebar. Ini seperti contohnya yang ini tadi yang mana sih ya ditanya ya? Yang kita bahas yang di form L1 atau yang tadi dibahas? Yang kuesioner data pribadi aja, yang tadi sudah yang data pribadi ya? Ya, berarti kuantitatif mentahnya itu seperti nama bekerja di PDAM mana, terus sejak tahun berapa, nama unit kerjanya apa gitu. Terus kalau yang skala itu lebih mendalam tentang apanya ya, ininya si narasumber, seperti contohnya nama bawahnya itulah pendampingan, pengalaman dia. Nah, sekarang coba pada lihat punyanya masing-masing ya. Yang kuantitatif mentah itu data-data yang berbentuk angka. Misalnya nih, bekerja di PDAM sejak tahun berapa? 2010. Nah, itu kuantitatif kan angka. Tapi yang skala adalah yang keterangan. Kita nanti mencantumkan yang lebih dari 10 tahun kita kasih angka 5, yang antara 5 sampai 10 tahun kita kasih angka 4. Nah, itu nanti akan dipelajari lebih lanjut. Ini sebagai pengetahuan saja ya. Jadi itu yang disebut skala. Jadi bukan penilaian tapi skala. Ini tidak perlu terlalu mendalam, nanti akan dipelajari lebih lanjut pada waktu kita mengumpulkan data betulan ya. Coba tolong diteruskan. Nah, yang penting adalah ini, mencatat jawaban, kemudian selesai wawancara harus apa, kemudian kita harus meninjau hasil wawancara. Nah, kita mencatat semua hasil yang ada di kuesioner. Oleh sebab itu, tolong kalau melakukan wawancara atau mengumpulkan data, biasakan bawa checklist-nya atau kuesionernya atau form isiannya ke lapangan dalam bentuk print out. Ya, kenapa? Kita nggak bisa nulis-nulis misalnya di laptop sambil wawancara orang. Tolong bawa dalam bentuk print out. Ya. Kemudian kalau misalnya nggak cukup nih di kertas itu, ya tulis di belakangnya jawaban-jawabannya itu. Ingat bahwa kita perlu lebih banyak mendengarkan
sambil menulis. Oleh sebab itu bawa teman ya untuk mencatat dan kita wawancara. Selesai wawancara, tuliskan detail jawaban ya. Kemudian tuliskan juga suasana dan peristiwa selama wawancara itu. Nah, selesainya sebelum pamit kita lihat dulu kuesionernya sudah terisi semua atau belum ya. Itu yang harus dilakukan. Terus lagi tayangannya silakan. Nah, mencatat dan menyusun laporan, kita tulis bahwa jawaban kualitatif dicatat di pos. Selesai wawancara, tuliskan setiap detail jawaban ya. Untuk ada waktu ini ya. Nah, ini ya. Jadi kita merisaukan misalnya nama siapa, terus kemudian bikin hasil. Sebutkan narasumber, waktu dan tempat wawancara. Kemudian tulis hasil wawancara objektif dan faktual. Kemudian sertakan foto yang menunjang. Nah, itu adalah sedikit tentang wawancara, menulis laporan, dan latihan pengisian kuesioner. Ya. Dari saya cukup sekian. Perlu ditanyakan? Ayo, siapa yang mau bertanya? Mas Ali, Bu. Silahkan. Pak Ali, silahkan Pak Ali. Bu, saya mau tanya nih terkait nanti misalnya ini bukan tentang wawancara di itu, tapi berkaitan komunikasi kita nanti ketika di sana itu terkadang ada yang seperti gimana ya, kita itu kan berkenalan terlebih dahulu nih sama orang-orang di PDAM sana, dan ternyata mungkin orang-orang di sana juga welcome gitu, menerima kami, terus juga terlihat asik gitu kan, terus nanti kita kebawa asik gitu sama mereka. Takutnya nanti ketika kita udah kebawa asik, nanti ada suatu tindakan yang secara tidak disengaja itu kurang sopan gitu menurut mereka. Nah, nanti akhirnya mereka malah jadi tidak senang sama kita gitu. Kalau misalnya orang yang udah cukup kenal lama kan, kalau tidak senang itu langsung bicara sama kita atau nasihati gitu. Nah, ini kan kalau orang yang baru kenal, kalau kita kebawa asik terus tahu-tahu mereka tidak senang, itu cara mengantisipasinya dari kita itu apakah ada tips-tips tersendiri gitu dari Ibu? Betul. Saya mengerti ini. Kadang-kadang kita cepat akrab ya sama orang ya, cepat akrab sama orang. Nah, dan kadang-kadang kita lupa bahwa orang yang kita cepat akrab itu atasan di sebuah perusahaan, misalnya kepala seksi di PDAM gitu-gitu ya. Nah, di sini tips saya adalah walaupun kita asik, kita harus hati-hati, tetap hati-hati. Caranya gimana untuk tetap hati-hati? Pertama, ingat tadi kemarin tayangan dari Pak Okta, kalau masuk tetap ucapkan salam, kalau pergi harus pamit, dan jangan salah komunikasi seperti minta izin contohnya. Pak, besok Pak saya mau pulang. Nah, coba ini komunikasi yang kurang jelas. Mau pulang itu maksudnya mau pulang ke kosan atau besoknya tiba-tiba ditunggu-tunggu nggak datang. Ternyata yang dimaksud Mas Ali mau pulang itu mau pulang kampung dulu, izin 2 hari. Nah, karena udah saking asiknya berteman sama Pak Kepala Seksi, kita lupa bahwa kita harus berkomunikasi itu dengan jelas, minta izin yang betul. Kalau sama Pak Kepala Seksi, mau izin pulang kampung, ya mbok ditulis ya, ada tulisannya, ada surat izinnya, Pak, saya bernama Ali gini-gini, tetap formil ya. Hal-hal yang tertentu harus tetap formil ya. Oke, udah jelas? Cukup jelas Ibu, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ada lagi? Nah, teman-teman ya, mas-mas dan sok. Jadi karena sebetulnya waktu ini kalau ada pertanyaan silahkan dihimpun untuk pertanyaan besok ya. Tidak
akan biarpun besok itu kita masa tentang motivasi dan menilai kepribadian kita sudah mepet semua. Terima kasih, saya berikan lagi kepada Mbak Wina. Maaf mungkin terlambat beberapa menit ya, gara-gara tadi hilang dari peredaran. Iya, Silakan Mbak Wina. baik Ibu Mimi, terima kasih. Teman-teman boleh kasih plus dulu nggak buat Bu Mimi? Walaupun kita online. Harus semangat. Ya, terima kasih Bu Mimi, sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman FA dan terlihat dari antusiasme teman-teman untuk menjawab, praktek, dan nggak ada yang malu-malu. Ini sangat bagus juga, applause juga buat teman-teman. Baik, untuk sesi penutup dari modul komunikasi wawancara ini, kita ada tes 10 menit. Linknya sudah dikirimkan oleh panitia dari tim TACT di grup chat. Nah, ini tesnya 10 menit. Passwordnya NUSP1. Kita mulai dari ya, sudah lihat semua ya linknya ya. Kita selesai nanti di 9.37. Boleh silahkan diisi. Mas,
Tesnya 6 menit lagi. Selanjutnya, kalau ada yang sudah selesai, boleh lanjut untuk mengisi evaluasi materi dan pembicara dari yang modul 3 ini. Pembicaranya tadi Ibu Laksmi Sari Daria atau Bu Mimi. Linknya ada di grup chat. Untuk yang udah selesai, boleh lanjut isi evaluasi materi. Bagaimana tentang materinya, bagaimana tentang pembicaranya, sebagai bahan evaluasi kami dalam memberikan pelatihan. Jadi rekan-rekan juga memberikan feedback kepada kami selaku panitia dalam melaksanakan pelatihan. Silahkan diisi ya. Untuk tes sisa waktunya 5 menit lagi. Bu Wina. Iya. Bu, untuk ini Bu, pengisian evaluasi materinya nggak bisa dibuka Bu, linknya Bu. Oh, tidak bisa dibuka linknya. Boleh panitia bantu dari link. Ya, mohon izin, maaf Bu, Pak. Pakai Bitly nih. Oh, di saya kebuka nih, sudah bisa kebuka. Bu Wina. Ya. Di saya link tesnya hilang di chatnya. Oh, hilang. Bisa dikirim lagi nggak? Gimana Bu Marlin, maaf. Di chatnya hilang link tesnya. Tadi waktu mau buka error. Oh, baik. Lagi, linknya udah hilang. Baik, sebentar ya. Untuk tesnya, siapa yang belum selesai atau udah selesai? Cuman Mbak Merlin ya? Mbak siapa tadi ya? Mbak Merlin benar ya? Iya, Mbak Merlin. Yang lain sudah selesai? Mbak Merlin, itu linknya sudah tersedia lagi ya? Iya Mbak Wina, makasih. Oke, tesnya udah selesai semua teman-teman lain ya. Evaluasinya udah diisi juga. Oke, sudah 1 menit lagi nih. 9.37 kita selesai. Mbak Merlin?
Sudah? Sudah sebentar mengisi, Bu. Oke, ini selain Mbak Merlin, sudah selesai ya waktu pengisian tesnya, dan untuk evaluasi sudah semua diisi ya. Boleh saya dengar responnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah Oke. ngisi, Bu, tadi nggak bisa. Kenapa? Sudah ngisi, Pak linknya nggak bisa. Ini baru bisa. Oh, Mbak Santi yang belum ngisi evaluasi ya. Oke, terima kasih Mbak Santi responnya. Ya, boleh diisi ya. Bu Wina. Ya. Bu, saya mau nanya, Bu, untuk lapangan. Ya. Nanti kalau formatnya kuesioner data pribadi ini hanya contoh yang kita dapat ini sekarang, atau nanti ada lagi nanti? Nanti semua kuesioner apapun wawancara atau monitoring itu nanti ada lagi disiapkan oleh tim di pusat untuk disampaikan. Jadi itu hanya baru contoh. Oke, siap, Bu. Terus untuk ini, untuk fasilitas, Bu, ya. Kalau ini kan perlu print out, Bu, ya. Jadi kita gunakan fasilitas PDAM atau gimana, Bu, nanti ke depannya? Nah, itu. Saya juga belum paham nih nanti mekanismenya seperti apa. Nanti kami beritahu ya mekanisme di setiap tahapan kerja dan bagaimana ininya, kebutuhan di lapangannya. Tapi pasti di-provide kok sama tim di pusat. Oke, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Mohon izin Bu Wina untuk saya menyampaikan kepada Pak Riko. Ya. Ya, Pak Riko. Bisa dengar suara saya? Ya. Karena Pak Riko belum ada kendala jaringan sih bilangnya. Halo Pak Riko. Oh iya, Pak Riko ada kendala tidak bisa mengisi semua. Iya, dihubungi juga. Ini mungkin jaringan saya, Bu. Oh, halo Pak Riko. Iya. Boleh cari tempat untuk yang jaringannya baik dulu, Pak. Mungkin agak sedikit keluar rumah. Bapak Zoom-nya pakai handphone atau laptop, Pak? Iya. Pak Riko. Zoom-nya pakai handphone ya? Laptop, Bu. Pakai laptop. Oh iya Pak. Iya tadi kita udah hubungi lewat handphone juga, lewat WA. Mohon Iya, tadi ada. Oh ya udah, coba untuk pindah aja ya dulu ya Pak, biar jaringannya makin baik. Untuk Mbak Michelle salah. Mbak Merlin sudah selesai. Makasih ya Bu Wina. Iya. Sudah Bu, sudah Merlin, selesai. sudah selesai, evaluasinya sudah? Evaluasinya baru mau dimulai. Oh, baru mulai. Mbak Santi, evaluasinya sudah? Sudah, Bu. Oke. Tinggal Mas Riko ya. Ini kendalanya di dua kuesioner, di tes dan evaluasi. Maaf Bu Wina, di absen dan? Mulai dari absen tes, kehadiran, evaluasi sama tes. Semuanya Tiga-tiganya. tidak bisa. Oke. Iya. Ini nggak apa-apa ya, sambil Mas Riko-nya nanti ngisi, teman-teman boleh ada break dulu ya, yang sudah selesai. Kita ada break sampai jam 10. Sampai jam 10 breaknya. Silakan kalau mau di mute dan ditutup videonya, silakan break
dan Pak Riko tetap menyelesaikan tesnya. Nanti bergabung kembali jam 10. Terima kasih. Terima kasih Bu Wina. Terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih Bu. Wina.